Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang 2 lembar lagi ya, kita masuk pada juz ketiga ya. Mau datang apa? Ya, luar biasa nih Pak Tamam. 2 lembar lagi kita masuk pada juz 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kami sampaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ridhoi kami ya Allah dalam menyampaikan ayat-ayat-Mu. Baik, kita masuk pada ayat 246. Iya. Seseorang tuh lupa nih kayaknya. 246 halaman 40. Oh, ini panjang-panjang ini ya. 3 ayat saja. Nah, ini tentang Bani Israel. Bani Israel sesudah zamannya Nabi Musa. Nabi Musa wafat. Ini cerita tentang sesudah Nabi Musa wafat, Bani Israel situ. Kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba 'alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut
tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan, ilal malai, kepada pemuka-pemuka, pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Dari siapa? Mim Bani Israil, dari kaum Bani Israil, mim ba'di Musa, setelah zamannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sudah meninggal tuh, sudah wafat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah sesudah Nabi Musa wafat, begitu. Apa ceritanya? Iz qalu, ketika mereka berkata. Jadi pemuka-pemuka Bani Israel ini ngomong linabiyin, kepada nabi. Nah, di situ nggak dijelaskan tuh nabi siapa itu. Cuman saya baca di situ Samuel apa itu. Ya Baji. Sudah Nabi Musa. Allah alam. Iz qalu linabiyyin, ketika mereka pemuka-pemuka Bani Israel ini ngomong dah linabiyyin, kepada nabinya itu, lahumub as, untuk mereka, utuslah lana, untuk kami, malikan, seorang raja, nuqatil fi sabilillah, nuqatil, kami berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Wahai Nabi, utus dong untuk kami seorang raja, gitu, agar kami bisa berperang di jalannya Allah, begitu. Yang ngomong pemuka-pemuka Bani Israel kepada Nabi siapa nih? Nabi sesudah zamannya Nabi Musa. Ya, Allah alam nabinya siapa ini? Namanya Qala, lantas Nabi ini menjawab, karena tahu karakternya Bani Israel, ngomong doang. Karakternya Bani Israel kan banyak ngomong tapi sedikit kerja, gitu. Allah alam ya. Banyak apa ya? Membantahnya. Hal azaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Hal asaitum, jangan-jangan, itu langsung aja Nabi itu jawabnya. In kutiba alaikum, jika diwajibkan atas kalian al-qital, berperang, alla tuqatilu, kalian tidak mau berperang. Minta berperang, kamu minta berperang di jalan Allah, suruh nyariin raja. Nanti giliran kamu diperintah untuk berperang, kamu nggak mau. Begitu jawaban Nabi itu. Qalu, mereka menjawab, pemuka-pemukanya ini, Bani Israel ini, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Apa ada alasan untuk kami, wahai Nabi, alla nuqatila, sehingga kami tidak akan berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qad ukhrijna, sedangkan sungguh kami telah diusir, bing diyarina, dari negeri-negeri kami, wa abnaina, dan dari anak-anak kami. Begitu jawabannya. Jadi kalau disuruh perang kamu nggak mau, begitu kan nabinya. Jawab lagi tuh, nggak mungkin. Apa alasan saya kalau nggak mau berperang? Sedangkan kami telah diusir
dari tempat tinggal kami dan anak-anak kami. Jadi di zaman dulu juga sudah terjadi pengusiran orang-orang muslim. Gitu. Jadi dari dulu itu orang-orang muslim selalu dimusuhi. Gitu. Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Dan sungguh kami telah diusir dari negeri kami, wa abnaina, dan dari anak kami. Masa iya saya nggak mau berperang? Begitu jawabannya. Bisa aja gitu. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan atas mereka berperang, saatnya nih suruh berperang nih, apa mereka itu? Tawallau illa qulilam minhum. Sedikit doang yang mau berperang. Itu tuh Bani Israel begitu tuh. Ada 100, yang perang cuma 30 orang bisa. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan alaihim atas mereka al-qital, berperang, tawallau, mereka berpaling. Oh enggak, tadi minta gitu. Giliran diwajibkan berperang, oh enggak, illa qalilam minhum, kecuali sedikit minhum dari mereka, kecuali orang-orang yang masih mantap yakin, bukan sebagai orang yang munafik kan itu. Gitu emang. Wallahu alimun, dan Allah Maha mengetahui kepada siapa bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Jadi karakternya Bani Israel itu seperti itu. Nabi, carain saya raja dong, biar kami bisa dipimpin untuk berperang di jalannya Allah. Setelah disuruh berperang, sedikit sekali yang mau berperang. Itulah. Jangan sampai kita menjadi orang yang itu, kan orang-orang yang munafik, mulut dengan hatinya berbeda, hati-hati. Itu munafik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-munafiq fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu fid darkil, keraknya neraka, paling bawah panasnya. Antara mulut dengan hati beda. Mulutnya minta perang, hatinya ogah padahal gitu. Subhanallah. Terus waqala lahum, dan berkata lahum kepada mereka, siapa? Nabiyuhum, nabi mereka. Nabi itu ada yang ngomong tuh, ya sudah, kamu minta nabi, minta raja gitu kan. Innallaha, sungguh Allah, qad ba'asa, dia Allah mengutus lakum, untuk kalian, siapa? Talut malika, sebagai raja. Itu tuh. Ya sudah, kamu minta raja kan? Akhirnya Allah dengan doanya Nabi tersebut, turunlah, dikirimlah, yaitu Taluta malika, sebagai raja. Namun apa? Udah datang nih sesuai keinginannya raja. Kalau mereka ngomong dah tuh, Bani Israel ini, anna yakunu lahul mulku, bagaimana mungkin ia punya kekuasaan sebagai raja untuk kami gitu. Alaina, atas kami. Talut ini, padahal Talut ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu ahaqqu, sedangkan kami ahaqqu, lebih berhak, bil mulki, dengan kerajaan ini, minhu, daripadanya. Walam yu'ta sa'atan, dan ia tidak diberi kelapangan, minal mal, dari harta benda. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah memilih sebagai pemimpinnya, baik orang nggak punya kah, orang punya kah, itu kehendak Allah. Bani Israel sudah dikasih
Ya sudah, ada apa dikasih dah raja Tolut. Ngomongnya begitu, nggak cocok lah buat saya itu sebagai raja. Dia nggak punya harta, walam yu'ta sa'atan minal mal. Bahasa itu, orang nggak punya itu keturunan orang-orang rendah begitulah kurang lebih. Itu bahasa begitu tuh. Jadi minta raja, datang raja begitu, apa namanya, mencela ya, nggak layak tuh buat saya raja itu. Walam yu'ta sa'atan, dan ia tidak diberi kelapangan minal mal, dari harta benda, begitu, merendahkan. Padahal luar biasa Tolut itu yang nanti membunuh siapa Jalut. Qala, lantas Nabi itu berkata atas ucapan pemuka-pemuka Bani Israel ini, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah astafahu, memilihnya Tolut ini sebagai raja Bani Israel itu saat itu, alaikum, atas kalian, wazadahu, dan dia menambahkan baginya bastotan keluasan, fil ilmi, dalam pengetahuan, wal jismi, dan tubuh. Sebagian cerita itu Tolut itu luar biasa itu, badannya itu perkasa. Di sini Allah menyatakan wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi, ilmunya luas, wal jismi, dan fisiknya itu perkasa, kuat, tangkas. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah memilih seseorang, baik dari kalangan apapun, orang nggak punya kah, kalau sudah Allah berkehendak nggak bisa yang menghalangi. Gitu. Kadang manusianya itu yang istilahnya apa ya, menghalang-halangi ya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yu'ti mulkahu, dan Allah yu'ti, memberi, mulkahu, kerajaannya, mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, alim, maha mengetahui. Gitu. Gitu tuh. Jawabannya ada raja, udah ada raja. di apa ya? Nggak nerima. Tadi minta, giliran Allah sudah memilihnya, mengutusnya, menolak. Itu Bani Israel begitu tuh. Allahu a'lam bishawab. Itu ceritanya menarik ya. Ya Ustaz Warnoto ya, ini Ustaz Warnoto yang ahli sejarah paham ceritanya nih, Tolut. Itu waktu itu umur berapa Ustaz Warnoto? Tolutnya sejarah berapa Pak Ustaz Warnoto? Ketika mengalahkan Jalut umur berapa? Kalau nggak salah masih muda ya. Iya Pak Haji. Umur berapa Pak Haji? Itu masih muda, itu bisa mengalahkan Jalut, seorang raja yang perkasa. Gitu. Itu kalau Allah berkehendak nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau nggak salah saya dengar ceritanya Tolut ini masih muda belia, bisa mengalahkan. Ya, pakai apa itu ceritanya? Pakai sepet, apa? Ketapel ya. Luar biasa itu, masih muda belia. Itulah kalau Allah sudah berkehendak beda. Ya. Allah alam bisawab. Lanjut. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, apa ya, gaduh lah bahasanya ya. Itu enggak sesuai itu jadi raja saya, begitu kurang lebih. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi, karena enggak percaya itu rajanya, akhirnya apa? Nabinya cerita dan ini. Ya sudah, ini bukti kalau Tolut rajamu
Inna ayata mulkihi, tandanya itu ayatiyakum, akan datang kepada kalian at-tabut, peti. Ya Baji, tabut itu peti Baji ya. Nah, peti ini para ahli tafsir mengatakan peninggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa istilahnya ya Pak Haji ya? Alat-alat perangnya beliau kali ya Pak Haji ya. Nabi Musa dan Nabi Harun itu dipetik di situ. Nanti akan datang kepada kalian tabut. Di sini diartikan peti. Fihi, di dalamnya itu warisan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah alam isinya itu. Sebagian mengatakan ya semua peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Isinya apa? Isinya apa? Kitab Taurat ada di dalam di situ. Luar biasa itu. Nah, tabut ini saya baca dibawa oleh malaikat nanti datangnya itu. Rupa manusia wallah alam ya. Dibawa nanti tabut itu. Sakinatun, tabut ini pembawa ketenangan, birrabbikum, dari Tuhan kalian. Wa baqiyatun, dan sisa peninggalan, mimma, dari apa, taroka alu Musa wa alu Harun, peninggalannya keluarganya Nabi Musa wa alu Harun, dan keluarga Nabi Harun. Di tabut itu, baik pemuka-pemuka Bani Israel, kamu nggak percaya kalau Tolut rajamu itu bakal jadi rajamu, baik. Nanti akan datang itu tanda tabut peti, yang peti itu nanti dibawa oleh malaikat, tahmiluhul malaikah, para malaikat yang membawanya, malaikat langsung itu yang membawa. Luar biasa itu di zaman dulu itu, di zaman sebelum Rasulullah. Banyak keajaiban, malaikat menyerupai manusia gitu dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan tahmiluhul malaikah, tabut ini akan dibawa oleh malaikat sebagai tanda untuk kalian bahwa Tolut itu adalah raja kalian. Habis cangkel sih, apa cangkel ya? Nggak percaya kalau itu rajamu. Allah a'lam bishawab. Nah, di dalam tabut itu tadi Ustaz Marto bilang termasuk ada kitab Zabur di sini. Taurat. Peninggalannya keluarga alu Musa, keluarga Nabi Musa wa alu Harun. Yang menarik adalah tahmiluhul malaikah. Tabut itu nanti dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalik la ayat, sesungguhnya yang demikian itu la ayat, terdapat tanda-tanda lakum bagi kalian, in kuntum mukminin, jika kalian orang-orang yang beriman. Itu tanggung-tanggung tabut itu langsung malaikat yang membawa. Itu Bani Israel tuh. Minta nabi, minta raja, dikasih raja. Berperang, minta perang, dikasih berperang. Diwajibkan berperang, yang berperang sedikit. Datang raja sesuai keinginannya, nggak nerima. Akhirnya apa? Nabi tersebut akhirnya sudah, kalau kalian nggak percaya, nanti akan datang peti tabut peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Tahmiluhul malaikah, yang membawa tabut itu nanti adalah malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu